atau menggunakan alat bantu yang beliau tersebut harus menggunakan matanya melihat pada jarak yang dekat dalam waktu yang lama. Ini adalah faktor yang paling sering terjadi yang menyebabkan mata lelah. Ada juga faktor yang tidak berkenaan dengan jarak, namun berkenaan dengan intensitas cahaya yang kurang atau terlalu berlebihan. Contoh yang bekerja di luar ruangan, yang bekerjanya di depan gadget, atau yang bekerja di ruangan gelap seperti para pencuci foto atau teknisi dari gedung bioskop. Slide. Apa sih tanda-tandanya bila kita tidak mengalami keluhan kesehatan di mata? Terdapat 5 tanda-tanda yang paling gampang sebagai kita orang awam untuk dapat mengetahui apakah mata kita sehat adalah yang pertama, kelopak mata dapat membuka dan menutup dengan baik. Tidak terdapat tahanan atau tidak terdapat keterlambatan. Jadi pada saat kita akan mengedipkan mata, kedua mata akan mengedip secara simultan dan bersamaan. Yang kedua, bulu mata teratur dan mengarah keluar. Biasanya pada orang-orang senil atau di atas 50 tahun sudah terdapat kekenduran dari seluruh kulit yang ada di tubuh kita karena berkurangnya kolagen. Sehingga beberapa organ di tubuh kita akan mengalami kekenduran kulit. Nah, kejadian paling sering yang menyebabkan penurunan kesehatan mata adalah karena elastisitas di kelopak mata sudah mulai berkurang sehingga menyebabkan terdapatnya atau membaliknya bulu mata yang seharusnya mengarah keluar akan mengarah ke dalam bola mata. Bila hal ini dibiarkan dan terjadi terus-menerus akan membuat luka di sekitar kornea mata yang dapat mengganggu penglihatan, memberikan rasa nyeri dan juga lama-kelamaan akan menimbulkan komplikasi yang lebih parah. Hal ini yang disebut sebagai entropion dalam ilmu kesehatan mata. Yang ketiga, sklera berwarna putih atau sklera itu adalah bagian putih yang terdapat di sekitar mata di bagian kanan dan di bagian kiri dari bola mata itu harus berwarna putih. Tidak boleh berwarna merah yang menunjukkan ada peradangan, tidak boleh juga berwarna kuning yang berarti ada terdapat gangguan di pankreas dan juga di hati. Yang keempat, selap adalah kornea, yaitu selaput bening. Nah, orang-orang biasanya menyebutkan kornea itu karena bening, maka akan dibilang sesuai dengan warna iris di belakangnya. Kalau biasanya di warna coklat, kebanyakan kita di Asia Tenggara, biasanya orang akan menyebutkan ini adalah hitam-hitamnya. Sebenarnya bukan ya. Kornea adalah organ jaringan yang ada di depan yang berwarna bening, berbentuk seperti kubah. Itu adalah kornea. Kalau yang di belakangnya yang memberikan warna coklat itu adalah namanya iris dan yang di tengah-tengah yang berwarna hitam itu sebenarnya bukan berwarna hitam tapi karena bulat kosong tidak terdapat apapun di situ itu disebut pupil. Tapi memang yang di belakangnya akan berwarna hitam karena tidak terdapat cahaya yang masuk ke sana. Nah, yang kelima yang baru saya sampaikan yang hitam-hitam itu sebenarnya adalah pupil atau manik mata. Pupil atau manik mata ini tidak boleh terdapat penutup di dalamnya, baik itu seperti selaput berwarna putih ataupun merah terdapat perdarahan. Jadi harus benar-benar hitam kosong. Baik, slide. Untuk secara singkat, terdapat 6 cara menjaga kesehatan mata. Yang pertama adalah rutin memeriksakan kesehatan mata. Kenapa kok rutin? Eh, Biasanya kita akan memberikan promosi kesehatan terhadap 3 golongan usia ya. Jadi di bawah 18 atau sampai 20 tahun, di antara hal tersebut dan di atas 50 tahun. Kenapa kok kita eh, dianjurkan untuk memeriksakan pemeriksaan kesehatan mata sebanyak 2 kali setahun? Di bawah umur 20, eh, sumbu panjang bola mata akan terus bertambah, akan terus tumbuh hingga mencapai maksimal di umur 19 sampai 20 tahun. Sehingga
bila kita dapat memeriksakan kesehatan mata sebanyak 2 kali setahun, maka kelainan refraktif yang paling sering terjadi di usia tersebut akan lebih mudah diketahui dan juga lebih cepat ditangani. Biasanya akan pemberian kacamata yang sesuai. Dan karena panjang sumbu bola mata akan terus bertambah, maka biasanya kacamatanya juga akan terus berubah ukuran. Sehingga kalau mata dipaksa untuk memakai kacamata yang tidak sesuai dengan ukurannya, maka kesehatan mata tersebut juga akan berkurang karena mata akan cepat lelah dan bila hal tersebut berlangsung pada jangka waktu yang lama akan dapat menyebabkan mata malas ya. Yang kedua, di umur 20 sampai 50 tahun di usia produktif biasanya memeriksakan kesehatan mata penting karena kebanyakan akan muncul tanda-tanda kesehatan mata mulai berkurang. Kita ingat meskipun di usia produktif tersebut orang masih dapat terpapar dengan hereditary disease atau penyakit yang berfungsi sistemik yang dilahirkan, contohnya diabetes mellitus atau hipertensi atau darah tinggi ya, yang sangat mungkin untuk dapat menimbulkan penurunan kesehatan di mata bila tidak diketahui secara dini. Dan yang lebih parah adalah bila sudah terdapat penurunan kesehatan di bidang mata yang karena disebabkan oleh penyakit sistemik, hal tersebut adalah tidak reversible atau tidak dapat disembuhkan. Jadi sekali rusak, maka penurunan kesehatan tidak dapat dipulihkan kembali. Begitu juga di usia 50 tahun ke atas, sama seperti di usia 20 sampai 40 tahun usia produktif, namun dengan risiko yang lebih besar. Biasanya akan terjadi penurunan kesehatan yang yang berhubungan dengan usia, tidak lagi penyakit sistemik. Contohnya adalah katarak dan yang lebih bahaya lagi adalah age-related macular degeneration atau ARMD atau menyebutnya AMD yang dapat menyebabkan perdarahan di dalam bola mata dan bila sudah terdapat perdarahan maka penurunan kesehatan akan hilang secara tiba-tiba. Begitu juga dengan penyakit lain yang berkolaborasi terdapat komplikasi dari diabetes mellitus, dari hipertensi atau dari penyakit lain. Slide. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi, terdapat vitamin A, C, E, dan juga vitamin D. Ya, seperti yang kita kenal banyak vitamin yang wajib dikonsumsi secara rutin, yaitu yang paling sering kita kenal adalah vitamin A, D, E, K, yang yaitu vitamin yang diklarifikasikan sebagai vitamin larut dalam lemak, dan vitamin B yang kedua adalah vitamin A dan vitamin B yang larut dalam air. Apa yang dimaksud dengan larut dalam lemak dan larut dalam air? Pada saat proses penyerapannya, vitamin A, D, E, K hanya dapat diserap bila kita mengkonsumsi makanan dengan jumlah lemak yang tercukupi. Sedangkan vitamin B dan vitamin C hanya akan dapat diserap melalui konsumsi larutan air yang banyak. Jadi pada saat kita mengkonsumsi vitamin B dan vitamin C, hasil tersebut tidak akan dapat diserap sempurna bila kita tidak mengkonsumsi larutan air banyak atau yang dalam jumlah yang tercukupi. Sedangkan vitamin A, D, E, K bila kita tidak mengkonsumsi gizi yang cukup, maka vitamin tersebut juga tidak akan bisa di metabolisme yang baik dan diserap oleh tubuh. Banyak juga zat lain yang menunjang kesehatan mata yaitu lutein, selenium, dan asam lemak omega 3 yang bisa didapatkan dari buah atau makanan yang berwarna ungu, apapun itu, atau blueberry, singkong ungu, atau apapun yang berwarna ungu dan berwarna biru. Dan asam lemak omega 3 bisa didapatkan dari protein hewani yang paling banyak terdapat di ikan, yaitu ikan salmon ya. Slide. Yang ketiga adalah jangan banyak terlalu lama menatap layar elektronik. Sebenarnya yang di menatap layar elektronik ini tidak terdapat kontraindikasi dalam ilmu kesehatan mata ya, karena meskipun kita
sedikit atau banyak waktu yang digunakan untuk menatap layar elektronik tidak akan berpengaruh banyak. Namun, semakin lama kita terpapar, maka mata lelah adalah salah satu problem atau masalah yang paling sering terjadi. Namun, semakin lama karena kita mengalami transisi ya dari layar tabung ke layar digital bentuk LCD dan LED, masih terdapat radiasi sinar biru dari gadget yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan mata. Tidak terpengaruh dalam hal yang fatal, namun bila ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan menimbulkan komplikasi kesehatan yang lain. Contoh pada saat mata kita mata lelah yang berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung bertahun-tahun, maka dapat memberikan sakit kepala yang panjang karena expose dari layar tersebut. Namun, jadi dianjurkan untuk jangan terlalu lama menatap layar elektronik, jangan juga berada dalam ruangan atau apapun lingkungan yang berintensitas pencahayaan kurang atau pencahayaan yang terlalu kuat dalam jangka waktu yang lama. Jadi solusinya adalah pada saat kita terlalu lama menatap layar elektronik, karena kita berada dalam kondisi di mana kita melihat dalam jarak yang dekat dalam waktu lama, maka disarankan untuk berganti fokus melihat kepada arah yang jauh selama 30 sampai 2 menit setiap hari per jam ya. Jadi pada saat kita sudah melihat, maka dalam 1 jam, maka kita sempatkan waktu 2 menit untuk dapat mengubah fokus dari mata kita. Itu juga berfungsi sebaliknya, kalau kita terlalu lama melihat jauh, maka lebih baik kita mengistirahatkan mata dengan melihat kepada jarak menengah yang kondisinya rileks. Mata tersebut rileks. Slide. Yang keempat adalah memakai kacamata hitam yang dapat memblokir sinar ultraviolet A dan ultraviolet B kepada orang-orang yang sering berada di luar ruangan dalam aktivitas sehari-harinya. Yang kelima adalah rajin berolahraga. Olahraga yang di sini yang dimaksud bukan olahraga yang berfungsi langsung kepada kesehatan mata, bukan olahraga yang fisik secara umum ya, atau kardio, atau angkat beban atau dan lain-lainnya. Namun rajin berolahraga di sini adalah sering mengakomodasi mata, baik itu melihat kepada jauh dan dekat dalam durasi yang terukur, dan sering juga merelaksasi atau mengolahragakan otot mata dengan cara melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah dengan gerakan yang teratur dan dengan gerakan yang terfokus. Itu adalah olahraga yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan dari mata. Slide. Baik, itu adalah penghujung dari materi saya yang pertama, yaitu materi bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Sebenarnya fokus saya di sini dari Cornea Donation Center bersama dengan Cornea Donation Center karena kita memiliki visi yaitu menjadi pusat donor kornea untuk restorasi mata dan penglihatan di Indonesia bagian timur. Maka saya di sini ingin memberikan sosialisasi mengenai donor dari kornea karena sejak tahun 2017 ini berangkat dari pada saat kita mulai memberikan pelayanan kesehatan di bidang kornea mata di Rumah Sakit Mata Undaan, khususnya di bidang bedah kornea sejak tahun 2017, kita melihat dari data demografi bahwa ternyata satu kornea mata yang setiap kita dapatkan itu diperebutkan oleh 70 orang di Indonesia saja, dan di dunia bisa sampai 2.000 orang. Kita melihat dari data demografi yang didapatkan dari Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan, jumlah calon donor yang kita terima sampai sekarang adalah 434, dan antrian kornea dari pasien di Rumah Sakit Mata Undaan sudah mencapai 225. Sedangkan dari sampai tahun 2023,
Kornea yang berhasil kita dapatkan dari para donatur jaringan kornea, kita hanya mendapatkan tidak lebih dari 40. Jadi kita masih harus memenuhi target, yaitu kurang sekitar 350 ya. Itu saja dari data demografi yang didapatkan dari CDC Rumah Sakit Mata Undaan saja. Namun bila kita melihat dari data dari Departemen Kesehatan, eh, untuk perolehan kornea yang kita dapatkan masih kurang dari 1.000, sedangkan penderita mata, penderita penyakit mata di Indonesia dari kelainan kornea didapatkan lebih dari 200, hampir 200 ribu. Jadi kita masih harus mengejar bagaimana cara kita melakukan sosialisasi sehingga orang akan tergerak untuk mendonorkan korneanya, sehingga penyakit-penyakit kornea di seluruh Indonesia yang berjumlah yang seperti saya sebutkan sebelumnya dapat ditanggulangi. Dalam materi donor kornea dan estafet kebaikan ini, maka akan saya terangkan mengenai bagaimana donor kornea secara detail. Slide. Tujuan sosialisasi kita adalah memperkenalkan tentang donor kornea, apa itu donor kornea, bagaimana cara menjadinya, siapa saja yang dapat menjadi donor kornea, di mana kita dapat mendaftar sebagai calon kornea atau mendapatkan informasi mengenai donor kornea, dan bagaimana caranya. Nanti akan saya jelaskan seiring dengan berjalannya materi. Yang kedua adalah mengajak masyarakat mendukung dan menjadi bagian dari calon donor kornea di Indonesia. Slide. Penjelasan pertama adalah apa itu donor kornea, mengapa perlu menjadi, dan bagaimana cara menjadi. Sebelumnya, sebelum saya jelaskan apa itu donor kornea, Mbak Fitri bisa bantu saya untuk next slide-nya. Jadi pada saat tahun 2020, Kornea Donation Rumah Sakit Mata Undaan baru kita bentuk dengan visi adalah untuk menjadi pusat donor kornea untuk restorasi mata dan penglihatan di Indonesia bagian timur, dan juga untuk sebagai wadah kita memberikan pendidikan kesehatan khususnya di bidang kornea mata kepada orang-orang awam dan beberapa orang yang ingin terlibat dalam kegiatan tersebut. Salah satu dan beberapa instansi yang telah mendukung kita pada saat melakukan pendirian CDC Rumah Sakit Mata Undaan adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang memberikan sambutan pada launching CDC RSMY yang telah dilakukan pada 15 Oktober 2020. Seperti di gambar yang di sebelah kanan, kita mempunyai penasehat yaitu Profesor Dr. Honoris Causa Bapak Dahlan Iskan sebagai penasehat dan juga pengawas dari CDC Rumah Sakit Mata Undaan, yang pada tahun 2023 kemarin Juni di acara World Donation Day mendukung CDC Rumah Sakit Mata Undaan dalam peringatan Hari World Donation Kornea yang telah dilakukan pada Juni 2023 kemarin. Sebelum kita selanjut pada materi selanjutnya, yaitu donor kornea, apa yang sebenarnya disebut dengan donor kornea? Sebenarnya donor kornea adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan atau menyumbangkan kornea setelah calon donatur atau calon donor tersebut meninggal kepada yang membutuhkan. Slide. Banyak juga problem yang kita dapatkan pada saat kita memberikan eh, pendidikan kesehatan tentang donor kornea adalah apakah pada saat kita sebagai calon donor dan kita meninggal dan mata kita akan didonorkan atau didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan, mata donatur akan diambil seluruhnya.
Benar bila hal tersebut dilakukan dengan pengambilan mata seluruhnya, namun teknik tersebut sudah tidak kita gunakan lagi karena eh, mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya dan sudah kita sudah memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut. Dulu kita menyebutnya sebagai teknik enukleasi, yaitu pengambilan seluruh bola mata yang nanti bola mata tersebut akan dikirimkan ke fasilitas kesehatan sehingga jaringan tersebut akan digunakan dalam proses transplantasi kornea selanjutnya. Namun teknik tersebut sudah mulai ditinggalkan karena kosnya yang digunakan lebih banyak dan menimbulkan disfigurasi pada donatur atau calon donor. Solusinya adalah kita memiliki teknik terbaru yaitu teknik kornea in situ di mana seperti jelaskan di gambar ini ya, kornea tidak seluruh bola mata tidak diambil, kita hanya mengambil kornea atau jaringan bening yang ada di paling depan dari bola mata, bentuknya seperti gubah ini dan sebagian dari sklera mata. Slide Mbak Fitri. Jadi karena yang kita ambil adalah hanya jaringan kornea, maka sebagian besar dari jaringan mata tetap akan berada di mata tersebut sehingga tidak menimbulkan disfigurasi pada calon donor. Pertama kali kita melakukan eksisi kornea, calon donor pertama yang kita dapatkan adalah di tahun 2019 yang kebetulan juga di Malang. Dan proses pengambilan eksisi kornea terakhir yang kita dapatkan adalah beberapa waktu lalu di bulan November di tahun 2023 di daerah Kertosono. Ini adalah proses eksisi kornea dari tim CDC Rumah Berita Sakit Mata eksisi Undaan. bersama tim CDC Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya. 29 November 2023 lalu, kami menjalankan wasiat eksisi donor kornea di kediaman Kertosono. Meski eksisi dilaksanakan setengah 2 dini hari, bukanlah menjadi penghalang bagi kami. Terima kasih untuk pendonor karena telah berbagi. Semoga estafet kebaikan donor kornea akan terus mengabadi. Baik, sesuai dengan eh, slogan dari CDC Rumah Sakit Mata Undaan yaitu Give Sight, Give Future. Kenapa kita banyak memberikan materi tentang sosialisasi donor kornea adalah satu karena banyak yang membutuhkan ya, baik yang mengalami kekeruhan atau kerusakan pada kornea yang disebabkan oleh proses mekanik dan ataupun proses degeneratif dari pasien. Yang kedua adalah banyak yang kelainan bawaan, infeksi maupun kecelakaan dan tingkat keberhasilan yang tinggi dari transplantasi kornea yaitu sebanyak 95%. Nah, jadi pada saat kita melakukan eksisi kornea, sedikit cerita ya, pada saat kita melakukan pertama kali melakukan transplantasi donor kornea di Rumah Sakit Mata Undaan sekitar tahun 2016, kita melakukannya dengan teknik penetrating keratoplasti, yaitu seluruh jaringan kornea dari pasien akan diganti dengan jaringan kornea baru dari donor. Seperti yang Anda kelihatan di gambar sebelah kiri, seluruh kornea akan dipotong melingkar dan akan diganti dengan kornea yang baru dari donor. Nah, kebetulan beberapa dari pasien yang telah kita bedah di Rumah Sakit Mata Undaan memiliki usia yang produktif, yang tidak dapat menghidupi atau menghidupi keluarganya ataupun juga mengalami penurunan activity daily living ya. Jadi karena itu kita gencar untuk melakukan sosialisasi donor kornea sehingga target
kita untuk dapat membantu lebih banyak pasien akan dapat segera terpenuhi. Slide. Mengapa perlu menjadi calon donor? Bapak, Ibu-ibu sekalian, nama saya Subandrio. Usia saya 61 tahun. Saya adalah calon donor kornea. Jadi saya telah memutuskan ketika saya meninggal, maka kornea saya akan saya donasikan kepada Bank Mata Indonesia. Mengapa saya ingin jadi donor kornea? Ada beberapa alasan. Satu, kornea saya kalau saya meninggal tidak dipakai lagi. Padahal di Indonesia ada lebih dari 170.000 penderita kornea yang hanya bisa melihat kembali kalau mereka dapat kornea dari orang-orang seperti saya nanti kalau meninggal. Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua, saya sudah meninggal masih bisa berbuat baik. Yang ketiga, orang-orang yang nantinya bisa melihat kembali setelah mendapat kornea saya akan menjadi sangat produktif dan tidak membebani keluarganya, masyarakat, bahkan bangsa dan negaranya. Saya melihat semua keuntungan-keuntungan ini telah memberikan alasan mengapa saya harus menjadi donor kornea, dan saya mengajak Bapak, Ibu-ibu, mari berbondong-bondong menjadi calon donor kornea, karena Anda akan menerima kelimpahan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena teman-teman kita, saudara-saudara kita yang buta akan dapat melihat kembali. Ada sebuah sajak yang berbunyi, agar akhirmu menjadi awal kehidupan kami. Dan caldon itu adalah saya. Baik, itu adalah sedikit video dari Bapak Subandrio, salah satu calon donor kornea dari dari CDC Rumah Sakit Mata Undaan, adalah calon donor kornea awal, salah satu dari generasi awal dari calon donor kornea di Rumah Sakit Mata Undaan. Ada beberapa public figure tertentu yang saya sebutkan di materi yang dapat Anda lihat di layar. Ada Daniel Mananta yang kebetulan adalah Exos Indonesian Idol, Yasa Singgi atau Aishwarya Rai yang pernah menjadi Miss Universe, dan Jerry Okbar. Namun yang paling saya tekankan adalah terdapat Bapak Barudin Yusuf Habibie, salah satu dari Presiden Indonesia yang telah banyak berkontribusi dalam eh, dunia calon donor kornea. Bahkan di Jakarta terdapat Rumah Sakit Ainun Habibie yang sekarang menjadi salah satu eh, tempat dari Bank Mata Indonesia untuk melakukan donasi, pengurusan, ataupun sampai pengiriman dan pembagian secara mata ke seluruh Indonesia terhadap calon donor kornea atau jaringan kornea yang telah kita dapatkan dari seluruh Indonesia. Slide. Ini adalah beberapa quote dari atau pesan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Presiden Wakil Presiden dari Republik Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2023, dan dari Bapak Nanda Putra yang kebetulan adalah penerima donor kornea yang telah dioperasi di Rumah Sakit Mata Undaan. Slide. Dari slide ini adalah salah satu kebutuhan, salah satu sebab kenapa di Indonesia minim calon donor kornea, ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ini menurut data di bawah tahun 2020, jumlah resipien atau orang yang mengalami gangguan kesehatan mata khususnya di bidang kornea terdapat lebih dari 170.000, sedangkan jumlah calon donor masih 14.617. Sedangkan donor kornea yang didapatkan di seluruh Indonesia dalam waktu 1 tahun masih kurang dari 1.000. Jadi
masih minim sekali fasilitas yang bisa kita lakukan untuk menolong penderita kesehatan mata khususnya di bidang kornea yang berjumlah lebih sekarang lebih dari 200.000 karena kurangnya jumlah donasi kornea. Ini adalah infografik calon donor kornea di Rumah Sakit Mata Undaan, CDC Rumah Sakit Mata Undaan sejak tahun 2019 sampai tahun 2003 yang berjumlah 434.000. Sedangkan eksisi kornea yang kita dapatkan sejak tahun 2019 sampai tahun 2019 yang tertinggi pada tahun 2021 tidak lebih dari 40 kornea yang bisa kita dapatkan. Jadi jumlahnya masih sangat minim ya. Slide. Apakah satu kornea yang didonorkan dari seorang calon donor hanya dapat menolong satu pasien yang menderita gangguan kesehatan mata? Tidak. Satu kornea yang didonorkan oleh seorang calon donor dapat menolong hingga 5 penglihatan. Jadi akan ada 5 orang yang dapat Anda tolong dari satu kornea yang Anda donorkan. Sedangkan pada saat nanti meninggal, Anda akan mendonorkan otomatis 2 kornea Anda. Sehingga maksimal Anda dapat menolong hingga 10 penglihatan. Jadi pada saat seperti yang Pak Subandiono tadi kita sudah lihat di video, salah satu alasan kenapa beliau mau mendonorkan kornea adalah pada saat setelah nanti kita sudah tidak lagi di dunia, kita masih dapat berkontribusi untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kepada masyarakat, dan kepada bangsa dan negara melalui pemberian donor kornea itu tadi. Sehingga estafet kebaikan tersebut tetap mengalir di raga dan tidak lagi di dunia saja. Slide. Yang keempat menjadi warisan kebaikan bagi keluarga besar, baik seperti yang saya di video tadi. Eksisi kornea yang terakhir kita dapatkan adalah di tahun 2023 di bulan November di Kertosono. Calon donor kornea tersebut diwakilkan oleh keluarganya untuk dapat diambil korneanya sehingga dapat didonorkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kebetulan setelah tidak berapa lama setelah kita mendapatkan kornea dari calon donor kornea tersebut, eh, korneanya dapat langsung dimanfaatkan salah satunya di Rumah Sakit Mata Undang dan yang satunya dikirimkan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk dilakukan transplantasi kornea di sana ya. Yang kelima adalah memberi masa depan baru bagi mereka yang membutuhkan. Slide. Bagaimana cara menjadi calon donor kornea? Baik, slide selanjutnya Mbak Fitri. Untuk dapat menjadi calon donor kornea, yang pertama kali Anda lakukan adalah mencari fasilitas kesehatan yang memiliki pelayanan untuk calon donor kornea. Di Malang sudah terdapat beberapa eh, center Cornea Donation Center ya, ada di Bank Mata Malang, namun masih belum dapat realisasi, tinggal menunggu waktu. Di sini di CDC Rumah Sakit Mata Undaan membuka pelayanan donasi dari kornea yang dapat Anda kunjungi di Jalan Undaan Kulon nomor 19 Surabaya di Sekretariat CDC atau dapat mengisi link secara online di link yang terdapat di layar Anda atau menghubungi hotline dari CDC Rumah Sakit Mata Undaan yang dapat Anda hubungi selama 24 jam. Era tersebut juga ditambah dari sosial media kita di Instagram, di CDC Rumah Sakit Mata Undaan. Slide.
Setelah Anda mendaftarkan diri di melewati CDC Rumah Sakit Mata Undaan dengan beberapa cara yang telah sebutkan tadi, ada beberapa kriteria yang Anda harus penuhi sebelum Anda dapat menjadi calon donor kornea. Yang pertama adalah usia di atas 18 tahun. Kenapa kok di usia 18 tahun? Karena menurut perjanjian legal formal, eh, usia untuk dapat memberikan calon donor kornea adalah usia dewasa, di mana usia tersebut dapat mengambil keputusan secara mandiri, yaitu minimal adalah usia 18 tahun. Apakah di usia di bawah 18 tahun tidak boleh menjadi donor kornea? Boleh, dengan persetujuan dari ahli waris atau dari, bila ada 18 tahun maka akan harus mengikuti, eh, disetujui oleh orang tua secara tertulis dan saksi sebanyak 2 orang. Yang kedua adalah tidak terdapat riwayat infeksi menular seperti hepatitis, seperti kanker, seperti HIV, AIDS, atau penyakit menular sistemik lainnya. Yang kedua, mendapat persetujuan dari ahli waris minimal 2 orang, bisa istri, bisa orang tua, bisa suami, ataupun anak. Yang ketiga adalah mengisi formulir, dan nanti setelah mengisi formulir dan sudah terdapat nomor registrasi calon donor kornea dari CDC Rumah Sakit Mata Undaan, akan mendapatkan kartu calon donor kornea dan stiker yang nanti akan ditempelkan di KTP. Slide. Ini adalah salah satu contoh formulir dari calon donor kornea yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan. Terdapat nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan nomor email. Sebagai informasi bahwa meskipun Anda memberikan informasi yang bersifat pribadi kepada CDC Rumah Sakit Mata Undaan, maka CDC Rumah Sakit Mata Undaan bertanggung jawab bahwa informasi tersebut rahasia terhadap pihak di luar dari CDC Rumah Sakit Mata Undaan. Jadi jangan khawatir data Anda nanti bocor. Dan juga mengapa kita membutuhkan data tersebut? Karena data tersebut nanti akan digunakan pada saat kita melakukan proses nomor induan dari calon donor dan jaringan donor yang kita dapatkan di Bank Mata Pusat di Jakarta. Jangan lupa untuk memberikan formulir tersebut harus ditandatangani oleh ahli waris, siapapun yang Anda tunjuk sebagai saksi dari kegiatan Anda yang Anda lakukan pada saat mendaftar sebagai calon donor di CDC Rumah Sakit Mata Undaan. Slide. Ini adalah link pendaftaran yang dapat Anda scan sehingga Anda lebih mudah nanti pada saat melakukan proses pendaftaran menjadi calon donor di Rumah Sakit Mata Undaan, atau mengikuti link seperti yang ada di pojok kanan bawah. Slide. Ini adalah sedikit video yang dapat Anda saksikan mengapa pentingnya menjadi calon donor kornea sehingga kita dapat menolong orang lain yang membutuhkan. මොකක්ද? හිනාවනේ මේ පොතේ තිබ්බ දෙයකට මොකක්දේ ඒ තමයි කොරග ගහ යන මනුස්සයෙක් දැකලා තව මනුස්සයෙක් අහනවා ඇයි ඔයා කොර ගහන්නේ කියලා. එතකොට අර කොරග ගහ ගිය මනුස්සයා කියනවා ඒ මගේ මේ දතේ අමාරුවක් හින්දා කියලා.
බලලා ඉවර වෙලා මටත් දෙනවද? පොතද? නෑ. ඇස් දෙක. ඔබ බලා අවසන් වී දෙනෙත් පරිත්‍යාග කරන තෙක් තව කෙනෙක් මග බලන්න ඉන්නවා. Baik, slide selanjutnya Mbak Fitri. Baik, berikut tadi adalah informasi yang dapat saya berikan mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan mata dan juga bagaimana cara menjadi calon donor kornea. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Mbak Fitri selaku moderator. Oke, terima kasih Mas Habibie atas penyampaian materinya. Cukup padat, tapi masih bisa kita terima ya untuk teman-teman peserta webinar. Kita telah mengulas mulai dari bagaimana cara menjaga kesehatan mata sampai dengan donor kornea yang ternyata cukup banyak fakta-fakta yang mengejutkan ya. Mulai dari angka donor kornea yang ternyata itu masih minim dibandingkan dengan penerima dan juga banyak informasi lainnya seputar donor kornea. Oke, untuk mempersingkat waktu bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa langsung ke Mas Habibie. Mekanismenya bisa langsung raise hand. Di Zoom ini ada fitur raise hand atau bisa langsung mengetikkan di kolom chat. Oke, ini semangat banget nih. Yang pertama ada dari Ibu atau Bapak? Ibu. Ibu Suwiyati dari Lampung. Wah, luar biasa dari Lampung. Silakan, Ibu Suwiyati. Terima kasih Mbak Fitri dan selamat pagi semuanya. Saya ingin bertanya kepada Pak Habibie. Ya, Pak Habibie ya tadi pembicaranya. Betul. Iya, Ya, benar Bu. iya. Pak Habibie, bagaimana sih misalnya ingin menjadi donor mata itu? Tadi seolah-olah penjelasannya saya rasa kurang lengkapnya begini. Misalnya ingin mendonorkan mata, apakah hanya ada di Jawa khususnya di Undakan dan di Semarang tadi ya? Apakah di provinsi lain belum ada terbuka, misalnya di Sumatera atau di luar Jawa? Dan misalnya pendonor itu memang sudah tadi untuk penyakitnya eh, yang tidak boleh mendonorkan seperti HIV, terus hepatitis dan sebagainya. Bagaimana dengan yang usia memang misalnya sudah lanjut seperti Bapak pendonor tadi yang usianya sudah 61 tahun, apakah dari pendonor itu kornea kita itu masih bisa berfungsi dan bagus untuk didonorkan? Terima kasih Pak Habibie. Baik, itu saja Bu. Ya, Baik, terima kasih pada Bu Suwiyati dari Lampung ya. Pertanyaannya banyak namun sangat mengena. Yang pertama yang akan saya jawab adalah mengenai usia ya. Yang untuk usia sebagai calon donor kornea tidak terdapat batasan usia apakah orang tersebut mau untuk menjadi calon donor kornea. Bayi baru lahir apakah dapat menjadi calon donor kornea? Boleh. Anak-anak usia 12 tahun apakah boleh menjadi calon donor kornea? Boleh. Dengan persetujuan dari orang tua. Apakah yang di atas 20 tahun boleh menjadi calon donor kornea? Boleh. Apakah yang usianya 80 tahun tetap boleh menjadi calon donor kornea? Boleh, Bu.
Jadi usia tidak menjadi batasan apakah Anda mau menjadi calon donor kornea dan boleh secara legal menjadi calon donor kornea. Namun pertanyaan kedua, apakah seiring dengan berjalannya usia, kornea kita masih dapat didonorkan berhubungan dengan kualitas ya, karena semakin umur biasanya kualitas organ dari kita akan semakin turun. Boleh Bu, meskipun kualitasnya mohon maaf tidak baik, tetap boleh menjadi calon donor kornea. Namun yang kita harapkan adalah pada saat menjadi calon donor kornea kondisinya masih baik sehingga pada saat kita mendonorkan kornea tersebut yang di yang menjadi resipien dapat mengambil manfaatnya secara penuh. Karena itu eh, materi yang pertama kali kita sampaikan tadi adalah bagaimana cara menjaga kesehatan mata sehingga bila kesehatan mata kita pada saat kita hidup kita benar-benar menjaga kesehatan mata, maka pada saat kita nanti menjadi calon donor kornea, meninggal lalu diambil korneanya untuk didonasikan, kornea tersebut berada dalam kondisi yang paling baik. Jadi nanti akan ada serangkaian kegiatan yang kita lanjutkan setelah kita mengambil kornea tersebut, yaitu pemeriksaan kesehatan dari kornea dari calon donor. Kornea tersebut nanti akan kita lihat sebelum kita periksa dengan alat, sehingga pada saat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan kornea tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Begitu Ibu ya. Yang kedua mungkin apakah yang saya jelaskan tadi pada saat memiliki penyakit infeksi menular sistemik semisal HIV hepatitis B, apakah orang yang sudah terlanjur terkena hepatitis B, HIV atau AIDS tidak boleh menjadi calon donor kornea? Boleh Bu, tetap boleh untuk menjadi calon donor kornea. Namun peruntukan untuk kornea yang telah didonasikan tidak diberikan kepada pasien, namun akan digunakan sebagai penelitian, baik itu penelitian mengenai cara atau cara pemberian, baik itu mohon maaf saya ulangi, penelitian yang dilakukan adalah penelitian tentang pengembangan ilmu dalam dunia bedah kornea. Jadi tidak diperuntukkan pasien, tapi hanya fokus untuk dilakukan di bidang pendidikan dan penelitian. Begitu Bu. Lalu yang ketiga saya jawab, apakah fasilitas pelayanan kesehatan untuk calon donor kornea bisa didapatkan di daerah luar Jawa? Mohon maaf, untuk sekarang kita hanya dapat melakukan di Pulau Jawa karena fasilitasnya hanya terbatas di kota-kota besar seperti di Surabaya, di Semarang, di Jogja, dan juga di Jakarta. Jadi untuk yang paling dekat yang dapat Anda datangi di sekitar Lampung adalah di Jakarta, Bu, di Bank Mata Pusat di Jakarta. Jadi tujuan kita melakukan sosialisasi donor kornea ini juga mencari beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, atau fasilitas pelayanan kesehatan mata, khususnya di daerah luar Jawa. Untuk daerah luar Jawa yang kita sedang menjalin hubungan adalah hanya di Sulawesi, Bu. Khususnya di Makassar di Sulawesi Selatan. Untuk di daerah Sumatera, jaringan kita untuk melakukan rekrutasi calon donor kornea masih terbatas di Jawa. Jadi yang paling dekat yang bisa Anda lakukan, bisa Anda dapatkan adalah di daerah Jakarta, Ibu, di Bank Mata, langsung di Bank Mata Pusat Indonesia. Begitu Terima Bu kasih. Suyati. Ya, terima kasih Pak Habibie. Jawabannya cukup jelas dan kami mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suyati. Oke, terima kasih Bu Suyati atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada dari Bapak Syarifuddin. Oke, ini tadi sudah raise hand. Silakan untuk Bapak Syarifuddin bisa langsung bertanya ke Mas Habibie. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Dr. Habibie ya, Mbak Fitri ya. Ya, jadi Ya, dok, selamat pagi juga ya Pak ini, Syarifuddin. ya
Ini dok, ini pengen nanya sih. Eh, itu kan saya usia 52 tahun, ya kan. Jadi kadang pandangan saya itu agak apa namanya ya, agak-agak ada selaput-selaput gitu loh. Ya kan, Benar, makanya Pak. saya biasa menggunakan eh, tumbuhan herbal seperti bunga kitolot, ya kan. Ya, Nah, Pak. nah terus bagaimana dengan penggunaan tumbuhan herbal seperti kitolot tadi dan daun sirih? Apakah udah tepat dalam arti tidak berefek samping atau bagaimana? Ya, Baik, karena Pak. karena jujur setelah pemakaian pandangan saya kembali cerah gitu dok. Ya, baik, Pak. Ya itu satu. Kedua, katanya sih kalau udah usia lanjut maka makanan yang bervitamin untuk kesehatan mata itu udah nggak ngaruh lagi. Gimana tuh dok? Apa benar apa gimana? Ya, Baik, Pak. Tentang makanan ya. ya seperti wortel apa segala itu kan katanya udah kalau udah usia lanjut itu udah nggak ngaruh seperti itu. Jadi kayak patah semangat gitu dok. Pak ya, Pak. Jangan patah semangat, Pak. Eh, ya, ya cukup dua itu dok. Baik, Makasih banyak terima dok. kasih Pak Syarifuddin. Sama-sama. Sebelum saya menjawab tentang pertanyaan dari Pak Syarifuddin, karena saya harap pertanyaannya tidak hanya terpaku pada materi saya tentang calon donor kornea ya. Namun di sini pertanyaan yang bisa Anda berikan bisa bebas tentang apapun yang berkenaan dengan kesehatan mata, apakah itu makanan atau problem ataupun semisal Anda memiliki eh, sekarang memiliki keluhan kesehatan mata, bisa langsung Anda konsultasikan di sini. Begitu ya, seperti yang Pak Syarifuddin barusan lakukan dari Jakarta Utara ya Pak Syarifuddin ya. Iya betul Pak Dok. Yang pertama adalah obat herbal. Di sini saya menjawab menurut pandangan profesional dari saya. Sebelumnya untuk daun sirih dan bunga kolor Kitolot. kitolot itu dikonsumsi secara apa Pak Syarifuddin? Itu ditetesin. Ayo ditetesin. Baik Pak, Ditetesin di mata. Iya. baik. Begini Ya, Pak, sebelum saya memberikan jawaban tentang baik atau tidaknya kita melakukan obat herbal ini, kita harus melihat dulu sebenarnya obat herbal ini bagaimana cara penanganannya. Jadi pada saat proses pemanenan, proses ekstraksi, sampai pengolahan hingga proses pengemasan hingga kemasan tersebut bisa sampai ke konsumen, Pak. Apakah proses-proses tersebut sudah dilakukan menurut standar penanganan obat yang ada di standar BPOM? Bila dalam proses tersebut satu saja tidak terdapat SPO yang tidak sesuai dengan standar tersebut, maka saya akan merekomendasikan untuk tidak memakai obat-obatan tersebut, kecuali bila obat-obatan tersebut berbentuk seperti herbal bubuk yang dapat Anda konsumsi dengan cara diminum atau dalam bentuk makanan. Itu boleh selama jumlahnya tidak berlebihan. Namun, bila Anda melakukan eh, pengobatan herbal di mata dengan bentuk tetes, saya sangat tidak merekomendasikan karena banyak kejadian di mana pasien datang ke rumah sakit mata undaan dengan keluhan kerusakan dari kornea atau infeksi yang berat atau peradangan yang berat setelah memakai obat-obatan herbal dengan bentuk tetes, Pak. Jadi contohnya begini, contoh real konkretnya adalah beberapa pasien banyak yang sering datang ke kita karena memakai air rebusan daun sirih untuk mencuci mata. ya, ya. Sebenarnya air rebusan daun sirih itu baik selama dalam proses sampai dipakai di proses diberikan kepada mata itu baik. Bila salah satu prosesnya tidak dilakukan dengan baik, maka akan dapat menimbulkan atau meningkatkan resiko timbulnya jamur di Hmm. mata, sehingga nanti akan menimbulkan infeksi jamur yang berat di mata.
Jadi pada saat melakukan proses rendaman air daun sirih itu, daun sirihnya harus baik, proses pengolahannya harus baik, proses pengapaannya harus baik sampai dipakai. Kalau salah satu saja tidak baik, maka itu tidak direkomendasikan, bahkan dilarang untuk dipakai. Ya, ya, Karena ya. daun sirih itu akan rebusan daun apapun ya, makanan atau apapun yang direbus lalu tidak diproses dengan baik dapat menimbulkan infeksi di mata khususnya jamur. Jadi saya tidak merekomendasikan Pak ya. Bahkan saya secara ekstrim akan melarang, Ya, ya, ya. eh, saya akan melarang dengan tegas bahwa jangan percaya terhadap obat-obatan herbal yang sekiranya satu obat mujarab untuk mengobati seluruh kesehatan mata. Jadi Hmm. seperti di klinik-klinik di India itu hanya satu tetes orangnya langsung dapat memberikan, orangnya langsung ngomong ini obat mujarab sekali, bisa ngobati katarak, bisa ngobati silinder, bisa ngobati minus, bisa ngobati rabun dekat, apapun itu diobati hanya dengan satu obat. Untuk yang seperti itu marketingnya memang bagus Pak, tapi Anda jangan percaya karena satu obat tidak dapat mengobati seluruh penyakit. Bahkan kalau Anda saja kalau semisal sakit panas akan dirujuk ke beberapa orang dokter. Ada di penyakit dalam, infeksi tropik, bisa juga nanti ke bagian saraf atau dan lain-lain. Itu sebagai bukti tanda bahwa tidak ada satu obat mujarab untuk dapat mengobati seluruh penyakit. Kalau Anda dapat informasi dari satu klinik atau apapun dan mendapat tawaran obat tersebut, segera tolak karena pasti bohong. Ya, ya, ya. Kalau memang benar, maka sebaiknya obat tersebut penjualnya sendiri yang suruh pakai. Kalau dia sendiri tidak mau pakai, saya yakin pasti obat tersebut akal-akalan. Begitu, Pak. Mungkin untuk Bapak yang sering memakai obat-obatan dari herbal lalu merasa bahwa setelah pakai obat kok rasanya enak, itu fenomena tersebut dikenal dengan placebo, Pak. Hmm. Jadi karena sugesti dari pikiran kita pada saat kita melakukan sesuatu atau makan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang kita niatkan sebagai obat, maka pada saat kita memakai sebenarnya tidak ada reaksi apa-apa dari tubuh kita. Tapi karena pikiran kita yang menganggap itu sebagai obat, maka pada saat itu Anda merasa lebih baik untuk waktu yang terbatas. Lalu pada saat beberapa waktu kemudian Anda tetap harus mengkonsumsi tersebut dan mengulang. Itu sama seperti begini, Pak. Perokok itu pada saat orangnya merokok, badannya kerasa lebih segar. Itu placebo sebenarnya. Hmm. Jadi karena orang tersebut merasa bahwa rokok itu sebagai obat, maka pada saat dikonsumsi sebagai obat. Padahal sebenarnya itu hanya efek stimulan sementara karena orang perokok tersebut mengkonsumsi nikotin. Jadi pada saat Bapak mengkonsumsi obat, dari obat-obatan tersebut, herbal tersebut, itu cuma sementara waktunya, Pak. Namun saya tidak merekomendasikan untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak atau waktu yang sangat lama. Ya, Itu ya, mungkin jawaban dari saya kepada Pak Syarifudin. ya. Yang kedua, Dok, vitamin fit A. Ya, iya benar, Pak. Ya, ya. Ini saya jawab guyonan dulu, Pak ya. Oh ya, Bapak tahu silakan. enggak? Saya jawab guyonan dulu ya. Ya, Kenapa kita dapat mitos bahwa mengkonsumsi wortel secara teratur dapat menambah kesehatan dari mata. ya. Bapak tahu kira-kira wortel itu makanan kesukaannya hewan apa, Pak? Kelinci ya, Pak? Nah, kelinci ya. Bapak Bapak Sarifudin pernah ngelihat kelinci pakai kacamata, Pak? Eh, pernah nonton. Kalau film kartun pernah, film kartunnya Kalau ya, di Pak. film kartun ada, Pak. Tapi kalau di Ada, realita ada enggak, Pak? nggak Kira-kira. ada. Enggak ada ya. Itu salah satu mitos kenapa kita Iya, percaya iya, iya. bahwa makan wortel dalam jumlah yang banyak dapat meningkatkan kesehatan mata karena nggak ada ceritanya Iya, iya, seekor iya. kelinci pakai kacamata, Pak. Jadi dianggapnya akhirnya begitu. Iya, 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 Padahal iya. sebenarnya Tidak tidak demikian tidak ya. benar secara penuh. Nah, Jadi benar karena seluruh makanan berwarna, khususnya sayur-sayuran itu punya.
Suaranya hilang, Mbak Fitri. Maaf suaranya Mas Habibie. Oh iya, sudah terdengar jelas, Pak? Oke, Ya, Maaf. ya. Nah, di sayuran-sayuran yang berwarna, khususnya yang berwarna merah, warna merah ini termasuk warna oranye juga, Pak ya. Warna Ya. yang dominan merah itu mempunyai kandungan beta karotin yang lebih tinggi daripada sayuran-sayuran yang lain yang berwarna hijau atau berwarna hitam. Namun ada beberapa sayuran yang mengandung lutein yang tinggi itu justru pada sayuran yang berwarna biru atau ungu. Jadi kita konsumsinya harus teratur, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak karena kalau kita mengkonsumsi vitamin atau makanan yang punya kandungan vitamin atau yang seperti begitu yang sama dalam jangka waktu lama, maka kita akan punya kondisi kelebihan vitamin, Mbak. Jadi ada kondisi tersebut di dalam tubuh kita. Kalau Bapak banyak mengkonsumsi wortel dalam jangka waktu yang banyak dan waktunya lama, nanti kulitnya akan berwarna kuning. Itu Oh, kelebihan vitamin. ya. Khusus pada vitamin A, D, E, K yang larut lemak seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi vitamin tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah waktu yang lama, namun dosisnya tidak terukur, tidak boleh terlalu banyak. Makan pun juga begitu, Pak. Tapi apakah makanan tersebut pada saat Anda bertambah usia tidak efektivitasnya berkurang? Bukan efektivitasnya yang berkurang, Pak, tapi memang fungsi serap dari tubuh kita yang berkurang. Sehingga pada saat kita mengkonsumsi zat tersebut, efeknya tidak terlalu kerasa. Begitu, Pak. Jadi problemnya bukan di makanannya, tapi memang karena tubuh kita yang proses penyerapannya jauh lebih lambat karena pertambahan usia dibandingkan pada saat kita masih muda dulu. Jadi rekomendasinya adalah tetap mengkonsumsi makanan tersebut, namun jumlah terukur dan harus teratur. Tidak boleh dalam jangka waktu pendek dikonsumsi banyak atau jumlahnya sedikit tapi dikonsumsinya jangka waktunya lebih lama. Tidak boleh, Pak. Jadi seperti minum obat, 3 kali sehari dosisnya harus segitu. Tidak boleh kurang waktunya atau tidak boleh nambah dosisnya. Jadi konsumsinya harus teratur, Pak. Tidak boleh hari ini sedikit, besok banyak. Hari Ya, ini ya. sedikit, besok banyak. Jadi harus teratur jumlahnya dan teratur waktunya. Begitu, Pak. Siap, siap. Sangat mencerahkan, Pak Dok. Ya, benar. Ya, Saya siap. harap jawaban saya memenuhi ekspektasinya Bapak ya. Siap. Makasih banyak nih, Pak Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin. Ya, sama-sama, Untuk Pak Fitri. Ya. penanya yang terakhir mungkin ya, karena kita ada keterbatasan waktu, silakan untuk Ibu Safitri dari Majalengka. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Sudah Terdengar jelas Bu Safitri. Ya, pertanyaan saya adalah terkait bagaimana yang harus dilakukan untuk mata yang saat ini saya ada gitu ya, karena saya 2 tahun lalu di tahun 2022 itu kena long COVID sehingga mata saya infeksi dan sudah berobat sampai dengan ke Rumah Sakit Pusat Cicendo Bandung dan dinyatakan tidak katarak tetapi memang ada infeksi sehingga di selaputnya itu berbentuk kayak jaring-jaring. Eh, Tidak juga rekomendasi operasi tetapi harus tetap eh, diberikan tetes mata, tetapi pengaruhnya adalah penglihatan itu seperti ada yang menghalangi dan itu dengan obat pun tidak berkurang begitu. Dan dokternya juga menyatakan tetap saja menggunakan itu hanya dibatasi waktu. Kemudian sampai saat ini saya tidak lagi diberikan obat tetes mata dan katanya karena memang usia saya 49 tahun ini, katanya itu seiring dengan waktu juga, jadi tidak bisa dapat mengembalikan. Seperti saat ini, biasanya saya bisa menggunakan kacamata. Tapi setelah itu, sekarang saya tidak bisa menggunakan kacamata untuk jarak yang dekat, selain dari miopia dan juga positif, tapi itu katanya dari terbentuknya jaring-jaring tadi. Makanan dan lain-lainnya juga saya sudah dikonsulkan ke ahli gizi, tapi perubahannya memang tidak ada. Apakah memang seperti itu atau ada hal lain?
selama ini yang dari Pak Habibie bisa sharing dengan saya. Terima kasih karena pekerjaan saya juga perawat untuk infection control. Jadi saya memang selalu berinteraksi dengan pasien-pasien yang memiliki infeksi di rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Safitri dari PPI di rumah sakit mana Ibu? RSUD Majalengka, Jawa Barat. RSUD Majalengka ya. Sudah lama menjadi anggota PPI Bu. Ya, saya dari 2013, Mas. Oh 2013 ya. Begini Bu, sebelum saya mengacu kepada eh, jawabannya ya, mohon maaf tadi Ibu pernah infeksi sebelumnya karena apa Bu? Long Kelilipan. COVID. Maaf, Kena long COVID, infeksinya ke mata. long COVID. Ya, bisa Ya, bisa bisa di kolom chat untuk diterangkan, untuk diejakan. long COVID dari COVID-19. Oh, infeksi long COVID ya. COVID maaf, Ya, COVID COVID. COVID-19 ya. Ya, Jadi gini Bu, seharusnya infeksi di bidang mata itu terdapat dua. Kalau kalau dari tempatnya ya, bisa infeksi yang berada di ekstraokular atau yang berada di intraokuler. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail karena hubungannya dengan COVID-19 karena belum ada penelitian terbaru tentang apakah infeksi pernah bila pernah terinfeksi dengan COVID-19 terhadap kesehatan matanya. Namun bila melihat, saya hanya melihat dari kata kunci infeksi, bisa saja selaputnya itu berada di dalam bola mata atau yang biasa kita sebut sebagai uveitis, Bu. ya, Uveitis itu adalah salah satu penyakit mata yang menyerang di membran uvea, yaitu tiga organ, iris, badan silier, dan juga pupil. Nah, itu infeksinya mungkin bisa sembuh, peradangannya juga bisa mereda, namun biasanya akan lama pada saat proses infeksinya. Jadi proses terjadinya infeksi sampai sembuh itu lama, pengobatannya juga lama. Sehingga bila terdapat infeksi yang lama, otomatis akan terjadi manipulasi atau destruksi jaringan di dalam bola mata. Nah, itu salah satu tandanya adalah munculnya membran di pupil yang menyebabkan ibu bisa terlihat seperti ada bayang-bayang. Ini di luar konteks bahwa mungkin seiring perkembangannya usia akan terdapat penebalan katarak ya. Namun kalau dilihat dari infeksi intraokulernya, mungkin kemungkinan besar karena saya tidak mengetahui jelas tentang riwayat kesehatan dan juga pemeriksaan baik makroskopik dan mikroskopiknya, mungkin kemungkinan terbesar infeksi tersebut adalah uveitis. ya, memang uveitis Oh, untuk memang uveitis Bu ya? diagnosanya uveitis. Ya. Hanya menurut saya tuh kok sudah diobatin tetek juga masih tetap. Terus dokternya bilang sabar karena memang pengobatannya juga lama. Terus Iya, tadinya kan sangat merah sekali, Mas. iya benar. Merah banget. Kemudian kayak yang sakit mata tapi tidak apa-apa. Cuma kalau sekarang efeknya cuma kadang-kadang kalau kena cahaya jadi gatal dan lain-lain gitu. Oh iya, Jadi F, sangat mengganggu. Sedangkan pekerjaan kita kan banyak menggunakan laptop. ya baik Bu. Mungkin dari uveitis itu biasanya tidak berpengaruhnya tidak cuma di intraokuler ya. Kadang-kadang uveitis juga sampai berpengaruh kepada ekstraokuler. Salah satunya adalah produksi musin dari bola mata yang berkurang. Jadi destruksinya sangat luas kalau untuk uveitis dan prognosanya biasanya kalau terlambat juga buruk. Tapi ini insya Allah tidak terlalu sampai begitu ya Ibu ya, Bu Safitri ya. Jadi salah satu solusinya untuk yang seperti itu Ibu dapat membeli atau memakai artificial tears atau air mata buatan. Boleh Anda pakai yang apa saja. Jadi pada saat terasa tidak nyaman, boleh langsung diberikan obat tersebut. Dan biasanya uveitis ini penyakit yang kambuhan, Bu. Jadi pada saat Anda nanti kondisi kesehatannya turun atau terkena infeksi di tempat lain, contoh seperti rinitis atau peradangan pada gusi gingivitis, sakit gigi, biasanya nanti uveitisnya akan kambuh kembali.
Jadi pada saat ibu mengalami proses yang lain, sakit yang lain, kalau merasa bahwa terdapat penurunan penglihatan, maka pada saat itu harus langsung ke dokter mata karena mungkin saja uveitisnya bisa kambuh. Dan mungkin bisa saya terangkan juga ya, kalau nanti semisal ibu ada beberapa orang yang pernah mengalami infeksi seperti Ibu Safitri atau pernah operasi katarak atau pernah operasi apapun di mata ataupun itu pernah melakukan prosedur lasik tidak menjadi kontraindikasi untuk menjadi calon donor kornea. Pernah infeksi apakah tidak boleh menjadi calon donor kornea? Boleh. Pernah melakukan operasi katarak apakah boleh? Tetap boleh. Pernah lasik apakah boleh? Tetap boleh. Jadi seluruh kondisinya tetap boleh untuk menjadi calon donor kornea. Tapi apakah tetap bisa digunakan untuk menolong penglihatan orang lain? Bisa dipakai selama destruksi jaringannya tidak luas dan masih akan ada pemeriksaan lebih lanjut yang kita lakukan. Tapi apakah menutup kemungkinan untuk bisa menolong penglihatan orang lain? Tidak. Jadi tetaplah kalau memang berniat untuk menjadi calon donor kornea, apapun keadaannya tetap boleh untuk menjadi calon donor kornea. Ini saya lihat Ibu Safitri, Pak Sarifuddin, dan Ibu Darila itu jauh-jauh semua ya, meskipun yang melakukan ini komunitas lansia Malang tapi yang ikut sampai di Lampung. Hebat sekali ini. Begitu Bu Safitri ya. Apakah ada pertanyaan yang lain Bu yang bisa saya jawab? Ya, terima kasih. Cukup. Cukup ya. Saya harap jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Bu Safitri. Mas Habibie, Ibu Safitri ini surveyor ya dan juga anggota PAIRSI di RSUD Majalengka. Oh, Jadi begitu. selain kita share undangannya ke komunitas lansia Malang, juga kita share ke beberapa komunitas SPI, auditor internal seperti itu, Mas. Oh, begitu Baik. Pak. Makanya kok Oke. jaringannya sampai di luar Jawa. Bahkan Luar paling biasa. banyak Iya, malah di Jawa Barat dan Jakarta ini Mas. iya makanya ini. Oke, terima kasih Bu Safitri atas pertanyaannya yang tadi sudah dijawab oleh Mas Habibie. Karena kita lagi-lagi keterbatasan waktu ya. Mohon maaf untuk pertanyaan, kami cukupkan sampai di sini. Barangkali dari peserta ada pertanyaan lainnya tadi yang belum terjawab, bisa nanti ditanyakan di grup, nanti akan kami aktifkan untuk kolom chatnya. Oke, karena kita sudah mau masuk nih ke penghujung acara, ini akan ada sedikit kuis untuk Bapak Ibu sekalian. Dan bagi nanti yang bisa menjawabnya dengan cepat akan mendapatkan hadiah berupa tumbler eksklusif dari CDC RSMU. Nah, tumbler ini nanti Wah, akan keren. dikirimkan langsung ke domisili peserta yang memenangkan hadiah ini. Iya, jadi sebagai hadiah nih Bu, apa Mbak Fitria Iya, ya, hadiah Lebaran. hadiah kecil-kecilan. THR Iya. Lebaran kita juga ada nih berupa tumbler. Oke, by the way kita udah foto bersama atau belum ya? Belum. Oh, apa Nanti foto mungkin bersama saat dulu setelah baru kuis kita bisa foto bareng ya Pak Andido? eh, apa foto dulu baru Oh kuis. boleh, silakan, silakan. Jadi biar pesertanya aktif ya. Oke, siap. Oke, Kita foto Mbak dulu. Mbak Fitria nanti bisa screenshot fotonya. Oke, bisa. Oke, bisa ya. Sebentar. Saya bantu untuk memanggil peserta. Silakan dibuka kameranya, Bapak dan Ibu. Kita akan melakukan sesi Nih. foto bersama. Silahkan dibuka kameranya, Pak Ado, Pak Ali. Nah, ini udah Iya, kelihatan semua ya, Pak Zainal Bapak Ibu. Arifin, Bu Yuni. Bu Yuni kayaknya nggak bisa mendengar suaranya ya. Aduh, kasihan ya. Mungkin belum join audio ya. Atau mungkin Ibu Yuni harus keluar Zoom dulu ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kan kita share ya rekamannya Mbak Fitria di grup Betul, ya. Oke, betul. Bu Yayu Sidoarjo silakan dibuka kameranya. Oh, Ibu Wayan Bali. Dari Bali juga banyak yang ikut nih, Mbak Fitria. Wah, Padahal di Bali juga keren. ada rumah sakit Mata Bali Mandara loh, kalau nggak salah ya. Iya. Ya, Rumah Sakit Bali Heeh, Dari Mandara juga. Tulungagung juga ada Pak Nandito. heeh. Oh iya, itu rekanan juga dengan CDC. Heeh. Cornea donation-nya. Untuk Iya, Oke, Bali silakan mungkin Bapak. Mandara peserta kemarin. di sesi Heeh. webinar kali ini Ya. itu aja. Oke, silakan Bapak dan Ibu bisa dibuka kameranya. Ini ada berapa slide nih, Mbak Fitria? Ini ada 2 slide.
Oke, Monggo, 2 slide ya. barangkali Oke, ada yang on cam persiapan. lagi. Kita siapkan pose Heeh. terbaiknya ya. Persiapan foto bersama yuk, Bapak dan Ibu bisa melihat ke kamera yang ada di depan, berikan senyuman terbaiknya. 2 senti ke Oke. kiri, 2 senti ke kanan, seperti Pak Khairil tuh. Oke, dalam 3 hitungan ya, 3, 2, 1. Oke, ditahan dulu, Bapak dan Ibu. Saya hitung Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana Mbak Fitria udah? Oke, sudah keambil Atau satu satu kali sebentar, lagi, Pak. satu kali lagi ya, satu kali lagi, oke. Oke, Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu, selanjutnya. mungkin bisa kasih 2 jempol ya untuk webinar hari ini. Iya, seperti Bu Renata. Oke, Bu Renata 2 jempol, silahkan yang lain juga Baik, dalam 3 silakan bisa hitungan. dihitung, Pak. Ya, 3, 2, 1. Oke, ditahan dulu Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, Oke. 4, 5, 6, 7, 8. Baik, Cakep-cakep terima nih ya. kasih. Dapat semua ya, Mbak Fitria? Dapat, dapat, Pak. Oke, terima kasih. Halo Ibu Emi, kelihatan nih Ibu Emi dari sini. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Monggo Mbak Fitria dilanjut dengan kuis berhadiah. Oke, lanjut ke kuis berhadiah kita. CDC berkolaborasi dengan Diklat Kesehatan mau bagi-bagi THR tumbler. Oke, mekanismenya saya akan bacakan pertanyaannya. Bagi peserta yang bisa menjawab secara cepat di kolom chat, nanti akan langsung mendapatkan hadiahnya. Jadi biar fair ya. Kalau biasanya acungkan tangan, masih belum bisa kelihatan nih siapa yang paling duluan. Jadi kita langsung di kolom chat aja. Oke, Berarti sudah siap harus Bapak Ibu? harus ngetik ya Mbak Fitria, harus Betul, ngetik harus di chat mengetik nih. jawabannya. Oke, Bapak dan Ibu diketik ya jawabannya. Jadi bukan Oke, open mic ya, diketik ya. Oke, kita ya. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertanyaan pertama. Oke, disimak baik-baik ya. Bagian mana pada mata yang akan didonorkan? Waduh, cepet banget nih. Secepat kilat ketiknya. Siapa tuh yang nomor 1 jawabnya? Oke, kita udah bisa lihat semua yang paling pertama ya. Ada Ibu Santi dari Surabaya. Ya, Ibu Santi. Oke, Selamat Ibu selamat Santi. Ibu Santi. Silakan Iya. nanti bisa menghubungi nomor dari CDC ini, akan dikirimkan hadiah THR tumblernya. Ya, Bu Santi nanti Oke, bisa japri admin ya. Terima kasih. betul. Iya. Oke, tenang, masih ada 2 kuis lagi ya. Oke, 2 Silakan kuis disimak lagi. dengan baik-baik. Kuis yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah donor kornea dilakukan setelah tutup usia? Jawab ya atau tidak. Oke, ini juga nggak kalah cepet ya. Wah, wah, banyak banget yang jawab. Oke, bisa kita lihat untuk pemenangnya adalah Bapak Sutanto Kurniawan. Oke, selamat untuk Bapak Sutanto. Bisa menghubungi nomor WhatsApp CDC ya. Kita kirimkan THR tumblernya. Oke, masih ada 1 hadiah lagi. Hadiah terakhir. Dipersiapkan jempolnya untuk mengetik jawaban. Kita main cepet-cepetan lagi. Pertanyaan nomor 3. Jawab fakta atau mitos ya. Apakah fakta atau mitos 1 kornea dapat bermanfaat untuk 5 penglihatan? Wah, oke. Pada cepet kilat banget ya. Ini di detik, di menit berapa nih? Kayaknya saya baru ngomong udah pada ngetik semua jawabannya. Oke, keren-keren banget. Ini terbukti ya kalau Udah. kita meski masih puasaan, tapi Mm-mm. semangatnya tetap membara ya. Dan fokusnya masih terjaga nih Betul, Mbak Fitria. betul banget Pak Nandito. Oke, Mm-mm. untuk jawaban yang pertama kali jawab benar, jawabannya adalah fakta. Jadi memang 1 donor kornea bisa bermanfaat untuk 5 penglihatan sekaligus. Dan dimenangkan oleh Bapak atau Ibu Renata Kusuma. Selamat Oke, Bapak atau Ibu selamat. Renata Kusuma. Silakan. Oh, Ibu ini ya, pakai baju Ibu pink. Renata. Ibunya Mm-mm. seneng banget.
Oke, selamat Ibu. Oke. Bisa menghubungi nomor CDC untuk kami kirimkan THR tumblernya. Oke. Oke, Sudah dapat 3 pemenang atau masih ada kuis sudah dapat lagi? 3 pemenang. Tapi ada yang minta lagi nih kuisnya, Mbak Fitria. Oh gitu. Ada yang Mm-mm. minta lagi ya? Gimana nih? Oke, nggak apa-apa. Kita genapkan jadi 5 ya. Oke, Tadi kan ditambah lagi 3. ya. Kita Siap. genapkan jadi 5. Jadi ada 2 kuis lagi. Ini spesial nih buat Bapak Ibu. Oke. Oke, sebentar saya siapkan dulu pertanyaannya. Atau mungkin Mas Habibie mau nyumbang pertanyaan nih, Mas? Mas Habibie masih dengan kita? Maaf, enggak dari Mbak Fitri aja. Oke, siap. Oke, Oke. pertanyaan atau mungkin Pak Anandito mau menyumbangkan pertanyaan boleh banget, Pak. Boleh, boleh. Oke, silakan, Pak. Oke. Satu Saya nyumbang pertanyaan dari Pak pertanyaan Anandito. ya. Satu Ya. pertanyaan. Mitos atau fakta? Tapi nanti yang jawab Mas Habibie ya. Saya soalnya nggak tahu nih jawabannya juga. Mitos atau fakta? Melihat langsung ke sinar matahari dapat menyebabkan katarak pada mata. Ya, mitos atau fakta? Oke. Ya, silakan jawabannya Mas Oke, Habibie. agak berat ya Pak Anandito pertanyaannya. Iya, berat ya, berat. Silakan Mas Habibie jawabannya fakta atau mitos? Fakta. Oke, Salah fakta. satu kenapa kita pada saat berada di luar ruangan dianjurkan untuk memakai kacamata yang dapat menolak atau memblok sinar UVA dan UVB karena sinar ultraviolet adalah salah satu sinar yang dapat melakukan destruksi atau merubah sifat sel dari yang ada di tubuh apapun itu dan juga dapat menyebabkan luka di dalam sel. Karena itu melihat ke arah matahari secara langsung sangat berbahaya kecuali melewati eh, filter ataupun Filter. kacamata ya. Nah, Mas Habibie, kalau misalnya nih, saya nanya nih, kalau lewat jendela, Mas, jendela kita tuh nggak ada filternya nih kacanya, tapi kena Sama sinar saja. matahari. Sama Betul. saja tidak boleh, Pak. Oh, Bahkan itu bisa semisal menyebabkan begini. ya. Ya, semisal begini, Pak. Kalau Pak Anandito Ah, adalah seorang seorang penghobi yang hobinya adalah memakai teleskop untuk melihat ah. seluruh benda yang ada di luar angkasa. Mm, mm, Jika mm, mm. Anda nanti mau melihat corona dari matahari atau mau melihat solar flare dari matahari, Ya. tidak direkomendasikan untuk melihat langsung dari periskop viewfinder. Lebih Oh, baik gitu. melihatnya melalui optik yang ada di layar LCD masing-masing. Ah, Bahkan maaf, untuk sensor optiknya saja dapat langsung terbakar bila dihadapkan dalam matahari pada saat siang terik, pada saat matahari berada di puncak ya. ngeri ya. Ternyata sinar gelombangnya bisa sampai merusak Mm, sensor mm. optik dari kamera yang ada di teleskop. Bayangkan saja Oh, kalau itu adalah saraf dari mata. Kalau sudah iya. rusak teleskopnya masih bisa beli yang baru, tapi kalau dari saraf mata sekali rusak tidak bisa diperbaiki. Oke, wah keren sekali. Terima kasih penjelasannya Mas Habibie. Oke, jadi Oke, sudah Mbak kita Fitria. simpulkan ya, jawabannya dari pertanyaan Pak Adalah Anandito adalah fakta. fakta. Dan Berarti, pemenangnya oleh Bapak M. Syarifuddin Zuhri dari Jakarta Utara iya, nih, tadi yang iya Pak bertanya, Syarifuddin, lu langsung kasih yang salam tangannya metal metal. Pak Syarif. Ini Iya, 03 selamat nih untuk kayaknya nih Pak Pak Syarif. Syarifuddin. Oke, sekarang Oke. untuk pertanyaan yang terakhir. Oke, untuk pertanyaan terakhir, silakan bersiap jempolnya. Pertanyaannya adalah, tuliskan dengan lengkap siapa penyelenggara webinar kesehatan matahari ini. Wah, wah ini pasti ngetiknya agak lama nih.
tuliskan dengan lengkap siapa penyelenggara webinar hari ini. Siapa dan berkolaborasi dengan siapa. Ini kayaknya jawabannya masih banyak yang salah. Jadi silakan Bapak dan Ibu mengetik agak Iya, lama. masih ada peluang ya. Agak panjang ya, Bu. Oke. Belum lengkap nih jawabannya. Oke, masih kita tunggu jawaban versi lengkapnya. Nah, oke. Ini tapi tadi sudah muncul Yang sudah jadi nggak bisa pemenang dapat ya. ya. Jadi kita alihkan ke yang lainnya. Saya udah nggak dapat ya Mas Mbak. Iya. Buat yang lain Pak, Bagi kasihan. bagi THR. Oke. Oke, kita sudah dapat pemenangnya Mm-mm. yang jawabannya benar dan lengkap. Oke, ada dari Ruki. Selamat untuk Bapak atau Ibu Ruki. Bisa menghubungi nomor WhatsApp CDC untuk kami kirimkan hadiah tumblernya. Sebenarnya yang di atas sendiri tuh ada lagi nih namanya atas nama Bapak atau Ibu Eka Sari dari Eka Bali. Sari ya. Cuman ada typo. Itu. Oh, karena ada typo berarti nggak lolos ya. Iya, betul. Oke. Baik, nama-nama Oke. pemenangnya mungkin nanti bisa ditulis Mbak Fitria di Betul, kolom nanti chat. kita Ada yang share di request grup ya. WhatsApp. Oke. Siap. Baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah cukup atau masih mau ada kuis lagi? Sudah cukup kayaknya ya, Mbak. Tapi saya mau nyumbang satu lagi nih, Mbak Fitria, satu Boleh, pertanyaan boleh. lagi. Jadi door prize-nya khusus dari Diklat Kesehatan ya, Bapak dan Ibu ya. Tapi ini adalah nomor WA saya. Ini saya ketik ya. Nanti Bapak dan Ibu yang menang silahkan bisa WA saya ke nomor ini. Tapi mohon maaf kalau agak slow respon karena di Iran ini jaringannya diblokir untuk WA. Pertanyaannya adalah, ya, benar atau salah ya. Kalau salah, Bapak dan Ibu harus memberikan jawaban yang benarnya ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bilang ini benar, Bapak dan Ibu tinggal ketik benar. Tapi kalau salah, Bapak dan Ibu harus memberikan jawaban yang benarnya. Oke. Kepanjangan dari CDC adalah Corona Donation Center. Benar atau salah? Saya ulang pertanyaannya, kepanjangan dari CDC adalah Corona Donation Center. Ayo. Bisa aja nih, Pak Nandi tuh pertanyaannya. Iya, udah dapet tuh ya. Kayaknya Mbak Fitria ada pemenangnya. Iya, sudah dapat. Oke. Oke, Ibu ini Eka tadi Sari yang ya. jawabannya typo dan Nah, sekarang itu menjadi pemenang. rezekinya Bu Fitria, Mbak Iya. Fitria. Selamat untuk Bapak atau Ibu Eka Sari dari Bali. Iya, selamat Bapak dan Ibu Oke, semuanya. jawabannya benar nih. Cornea Donation Center. Cornea Donation Center ya. Oke. Oke. Baik, Mbak Fitria tadi apakah sudah dijelaskan prosedur untuk donor kornea dan proses pendonoran korneanya? Ya, sudah dijelaskan tadi sama sudah Mas ya. Habibie. Iya. Oke, baik. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada Mbak Fitria untuk menutup acara ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Anandito dari Diklat Kesehatan. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah benar-benar di penghujung acara. Kita sudah menyelesaikan webinar mengenai menjaga kesehatan mata dan donor kornea. Dan kita tutup juga dengan kuis berhadiah dari Cornea Donation Center, Rumah Sakit Mata Undaan, dan Diklat Kesehatan. Semoga webinar kesehatan hari ini membawa manfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk sertifikat mohon ditunggu, akan kami kirimkan maksimal dalam 1 minggu. Nanti akan kami kirimkan link sertifikatnya di grup WhatsApp. Oke. Bagi Bapak Ibu tadi yang mungkin ada pertanyaan dan belum sempat terjawab, nanti juga akan kami buka kolom chat di grupnya. Silakan bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Baik, mungkin sekian yang bisa kami Mbak Fitria sampaikan. termasuk Iya. juga yang mau mendaftar sebagai calon donor ya? Iya. Prosedurnya ya.
Baik, nanti akan kami sharekan kembali bagaimana cara dan prosedur untuk mendaftar menjadi calon donor kornea. Barangkali ingin mereview kembali ya, kami kirimkan nanti di grup. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, cukup kami akhiri di sini untuk webinar hari ini. Kami dari Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan dan juga dari Diklat Kesehatan, mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat melanjutkan wabarakatuh. aktivitas kembali, Terima Bapak kasih Ibu. semua. Terima kasih Terima sudah kasih Bu hadir. Sapitri, Bu Indriani, Bu Renata, Pak Umar, Terima Pak kasih. Sarifudin. Terima kasih. Terima kasih semua. Matur nuwun Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam.